Ustaz, di kantor saya tersedia musola hanya untuk 2 saf, 1 saf laki-laki, 1 saf perempuan. Bagaimana hukumnya apabila kami sholat sementara posisi sejajar makmum dan imam menjadi sejajar? Karena tempat yang kecil, tidak sah makmum sejajar dengan imam. Kalaupun darurat maka dimajukan sedikit si imam tadi. Ini makmum, maka dimajukan dia. Majukan dia. Yang sampai sejajar, majukan dia guys. Agak sekat karena alasan darurat. Apakah hukumnya kita berzikir untuk menghitungnya menggunakan tasbih? Boleh. Mana dalilnya? Berzikir pakai tasbih itu mana dalilnya? Abu Hurairah berzikir 2000 kali Al-Fa'uqdah satu malam, di simpulnya 1000 simpul tadi. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu dalilnya. Boleh menyimpul tadi. Itu kan simpul tadi, bukan tasbih. Karena zaman dia belum ada tasbih made in China, maka dibuatnya simpul tadi. Ibu bapak yang tak mau pakai tasbih, habis dari sini, itu tali-tali cabut. Tali-tali jemuran buat. Apakah orang yang telah meninggal dunia tetap mendapatkan pahala di mana hidupnya? Bersedekah berupa bangunan seperti semen ke masjid tersebut dibongkar. Masjidnya sudah dibongkar, lalu kemudian apakah dia dapat pahalanya? Hadis riwayat Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan membongkar Masjid Nabawi, komplain jamaah, kenapa dibongkar Utsman? Putuslah pahalanya. Utsman membacakan hadis, man bana masjidan banallah mitslahu baitan fil jannah. Siapa yang sudah bangun masjid, Allah bangunkan untuknya satu istana dalam surga. Jadi bapak ibu yang sudah sedekah, tak perlu dikawal keramiknya di mana. Nanti ketika masjidnya ada pembongkaran, yang lain boleh bongkar, keramik ini jangan. Bapak kami punya. Udah dibangunkan Allah satu istana. Hadis riwayat Utsman bin Affan. Kalau tidak salah, Ustaz pernah menyampaikan pembagian daging kurban sepertiga untuk berkurban, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk bagian miskin. Pembagian ini apakah sepertiga dari seluruh daging, jantung, paru, segala macam, di mana praktek di lapangan ada sebagian panitia kurban yang dibagikan kepada masyarakat hanya dagingnya saja. Semua yang bisa dibagi sepertiga dibagi, tapi yang tak bisa dibagi sepertiga, biji matanya mana baginya sepertiga. Yang bisa dibagi hati bisa, jantung bisa, usus bisa, yang macam anduk itu apa namanya, perut bisa. Yang bisa dibagi bagi, yang tak bisa dibagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ana Syekh Rasid, dekat nih orang. Bagaimana cara menasihati kawan-kawan, sebab anak di kalangan menasihati kawan-kawan, kita ajak kawan-kawan ayo baca Quran yuk. Kawan-kawan, Syekh Rasid tanpa mengajak sudah berbuat. Lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih mengajak daripada perbuatan, daripada ucapan. Ayo baca Quran, ayo baca Quran, ayo baca Quran. Dia tak pernah baca Quran. Maka prestasi itu sudah mengajak. Berapa banyak tempat saya ceramah, nanya saya, kenal anak saya, inginlah macam dia Pak Ustaz. Jadi perbuatan sudah mengajak, cakap pun mengajak. Bahkan perbuatan lebih menyentuh daripada cakap. Apa pendapat Ustaz tentang Syiah? Apa itu taqiyah? Taqiyah itu bohong. Kalau kebetulan banyak orang NU, ngaku NU. Banyak orang Muhammadiyah, ngaku Muhammadiyah. Kamu Sunni apa Syiah? Saya Sunni. Pas ke Bandung banyak orang Syiah. Kamu Sunni apa Syiah? Saya Syiah. Pas kebetulan di tengah jalan bingung, kamu Sunni apa Syiah? Saya Susi. Apa itu Sunni Syiah? Apa itu Syiah? Syiah adalah pengikut Sayyidina Ali. Loh, pengikut Sayyidina Ali kok sesat? Karena mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Kalau hanya sekedar memuliakan Ali, Syiah Zaidiyah, no problem. Tapi kalau sudah sampai mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar itu laknatullah alaih, seperti buku Renita, istri dari Jalaluddin Rahmat, dalam bukunya 40 masalah Syiah. Ini sudah masalah. Maka kata Imam Syafi'i yang ngaku mazhab Syafi'i, man qala inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar tak layak jadi khalifah, maka dia Syiah. La tusalli khalfa rafidhi, jangan kau solat di belakang mereka. Tak boleh solat kalau di Imam Syiah, jangan solat di belakang Syiah. Apakah boleh mengingat hari lahir ulang tahun dengan amal soleh, bersedekah? Boleh. Tanpa tiup lilin. Jangan tiup lilin.
Majusi untuk minta ditiupkan api, jangan. Tapi kalau bersedekah boleh. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, kenapa engkau beramal soleh hari ini? Zaka yauma wulidtu, hari ini aku dilahirkan. Boleh, itu dalilnya. Boleh beramal soleh di hari kelahiran. Beli nasi, pergi ke panti asuhan Muhammadiyah. Pergi panti asuhan. Assalamualaikum Pak panti asuhan Muhammadiyah. Ya. Berapa anak yatim sini? Ada 100 orang. Tolong Pak, saya mau ngasih mereka makan. Berapa orang? 5 aja. Tapi mau nanya, enggak, ikut aja nanti suki Pak. Saya lihat di YouTube bahwa ulang tahun tidak boleh ulta, yang kayak mana yang boleh, mana yang tak boleh. Undang anak yatim, fakir miskin bagi, panggil Ustadz tausiah, ceritanya tentang mati. Ustadz tolong nanti datang ke rumah kami, apa ceritanya tentang mati. Sehingga habis itu dia ingat mati, duitnya banyak, bersedekah, takut buat dosa. Ingat, umurmu bertambah, kau akan mati. Tapi jangan gara-gara itu bawaannya mau mati. Saya punya kakak perempuan dan sudah menikah. Abang ipar saya punya adik perempuan. Bolehkah saya menikah adik dari abang ipar saya? Boleh. Kakak dia kau ambil, adiknya, kakaknya lu diambil abangmu, adiknya pula kau ambil sekali lagi. Bagus daripada diambil orang. Bagus kita ngambil, apalagi dia perempuan soleha, baik, kasih tahu sama dia, kakakmu beruntung betul abang burung ngambil kakakmu. Jadi maksud Allah, aku pula ingin mempersunting di kau wahai adik. Tak apa-apa kata dia. Ustaz, saya punya sebuah gitar. Jika saya jual gitar tersebut, saya berdosa. Gitar ini kalau dipakai oleh yang membeli itu dengan suara solawat, dinyanyikannya soal Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim, jreng 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 jreng. Tapi kalau dipakainya untuk lagu metal, maka gitar ini subhan, samar-samar dia. Bagusnya gimana Pak Ustaz? Bakar aja. Apa hukumnya berdoa dengan membalikkan telapak tangan? Buka dalam fiqhul islami wa adillatu syekh wa Zuhaili. Rabbana zalabna anfusana minta. Tapi ketika menolak bala, Allahumma rifa'na al-ghala wal waba wal fasa wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, musibah, narkoba dari Pekanbaru ya Allah. Sahkah orang yang sholat sendirian padahal di depannya ada orang yang sholat berjamaah? Kenapa dia sholat sendirian? Dia sholat sunat. La sholata illal maktubah. Idza uqimatis shalah, kalau sudah dikumandangkan iqamat, la sholata, tak lagi ada sholat sunat, langsung salam, ikut sholat berjamaah. Sholat apa dia di situ? Kau harus tanya. Nanti selesai sholat tanya, kau sholat apa tadi? Sholat kata dia. Sholat apa? Aku pun tak tahu pula sholat apa. Dia jahil, orang jahil. Apa hukumnya menikahi janda beranak 3? Baguslah, dapat bonus 3. Orang ke Singapura buat bayi tabung, dia langsung 3. Bagaimana sikap saya sebagai anak untuk mendapatkan restu dari orang tua yang melarang menikahi janda tersebut? Yang mana bila saya insya Allah menikahi janda beranak 3 akan baik nilainya, baik dunia akhirat. Kalau kamu menceramahi orang tuamu tak bisa, maka kau cari nenek mama alim ulama cerik pandai dan didudukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tampak basanda, daunnya tampak banaung, akaknya tampak baselo. Ajaklah dia untuk mengecek ke amak apa awak. Bu, anak ibu kok ingin menikah, itulah Pak Ustaz. Namun taklah setuju dengan nikah. Ceritakan Ustaz itu sebenarnya begini. Akhirnya menitik air mata ibu. Izin saya, nikahnya dia. Tapi sesudah nikah jangan dia datang ke sini. Carilah orang lain yang bisa meyakinkan ama awak itu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ta'aruf? Tak ada pacaran-pacaran. Yahudi, orang kafir merusak anak-anak kita. Jadi kalau kalian yang lajang-lajang yang sudah hijrah nampak ada anak gadis cantik, mana tahu tadi pas mau meletakkan sendal tiba-tiba nampak. Tanyalah pengurus Masjid Nurul Yakin, Pak, itu siapa itu? Pas ditanya merah wajah bapak. Kenapa? Akulah bapaknya. Boleh saya bertamu besok Pak? Ya, besok datanglah ke rumah. Tapi kalau bisa maghrib ya, suruh maghrib. Pas datang ke Nurul Yakin maghrib, suruh bapak tuh azan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak tuh pun di belakang contreng. Bisa. Habis itu iqamah. Setelah iqamah, maju dulu ke depan. Dia mau tes jadi imam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lembut hati Bapak. Sampai waladhdallin, amin. Calon nanti tadi mau menggaya pula. Ya ayyuhalladzina amanu la disambung deh apa tuh dari belakang. Kulhu saya. Ustaz, ana seorang guru tahfiz. Ustaz, ana seorang guru tahfiz. Bagaimana menurut pendapat yang sahih tentang hukum ana membaca dan memegang mushaf ketika ana sedang haid dalam mentalqinkan murid? Sepakat sampai mazhab paling tua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa perempuan tadi tidak boleh memegang Quran, membawa Quran, membaca Quran, masuk ke masjid, iktikaf, salat, puasa. Lalu bagaimana? Ada tak pengecualian? Ada. Pengecualian pertama, guru mengaji boleh membacakan potong-potong. Dia kan guru nih, baca potong. Anak-anak murid, dengar ibu baca ya. Innallaha la yastahyi ayyatriba masalamma. Boleh potong-potong. Ustaz, aliran sesat. Ustaz, itulah perlunya irama. Ustaz, aliran sesat. Ada titik komanya. Ustaz, aliran sesat Ahmadiyah, lain-lain dibubarkan MUI. Mengapa Wahabi dibiarkan? Sudah banyak yang mengadu ke MUI. MUI belum lagi mengambil. Yang jelas fatwa Majelis Ulama Negeri 9 Kelantan, Kedah, Perak, Johor, Malaka yang mengeluarkan fatwa Mufti Negeri 9. Apa hukum bagi kita yang melihat perayaan HUT RI dengan perlombaan bapak-bapak main bola berpakaian seperti wanita? Dan apa hukum panitia penyelenggaranya? La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Walaupun hiburan. Maka tahun lalu saya diundang ceramah 17 Agustus, tahun ini diundang ceramah 17 Agustus. Insyaallah tahun ke depan tidak akan ada lagi yang model begini karena sudah banyak ceramah. Saya khutbah kemarin, merdeka bukanlah tahun lalu. Merdeka adalah ketika kita menegakkan agama Allah, mengingatkan lagi. Jadi jangan lagi diisi dengan hiburan yang merusak. Dulu Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar. Seandainya Bung Tomo pakai daster waktu itu, takut Belanda? Mana takut Belanda? Belanda itu takut karena teriak Allahu Akbar. Jenderal Sudirman demam-demam, kena penyakit malaria, dia masuk hutan. Kita memperingati merdeka pakai daster. Ada pula yang mengirim WA ke saya, ibu-ibu menyusukan suaminya pakai dodot. La ilaha illallah. Bagaimana hukum memakan daging kurban yang diambil saat pembagian? Sudah tadi bahas. Apa tanggapan Ustaz tentang Pekanbaru Kota Madani? Pekanbaru Kota Madani yang metropolitan, saya sudah sampaikan ke Pak Camat, saya sudah sampaikan ke Pemda. Pekanbaru Kota Metropolitan yang Madani diangkat imam-imam paripurna, sudah mantap. Didirikan sekolah Madani, sudah mantap. Yang saya sampaikan bagaimana supaya warnet-warnet buat izinnya. Kemudian Satpol PP Syariah menangkap yang melanggar izin. Kemudian jangan bagi anak yang berseragam masuk. Kemudian jam sekian tutup. Itu sudah saya sampaikan boleh balik dengan ceramah. Apa hukumnya bagi wanita yang memakai parfum? Adakah hadis untuk dalilnya naqli tentang itu Pak Ustaz? Nabi, hadis sahih, Nabi melarang perempuan yang pakai parfum mendekati masjid. Oh kalau gitu kita disuruh berbusuk-busuk, berbau-bau. Tengok juga hadis lain, man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, sauman bawang putih, la yaqrabanna, jangan dekat. Kombinasi antara hadis ini. Nabi melarang orang pakai parfum terlalu wangi, Nabi melarang orang yang bau busuk, bau bawang dekat masjid. Lalu jalan tengahnya bagaimana? Kalau sekedar menghilangkan bau tak apa-apa. Ada tuh sekedar menghilangkan bau ketiak, bau keringat segala macam, dipakainya itu tak apa. Yang tak boleh itu dipakainya yang dia pakai di ujung tu masuk, tercium oleh imam depan sampai hilang ayat tu buat. Begitu sampai baunya ke depan, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud, hilanglah kum dinukum waliyadin, gara-gara apa? Bolehkah kita menggunakan tasbih waktu berzikir Pak Ustaz? Sudah dijawab di buku 37 masalah populer tentang masalah zikir pakai tasbih. Apakah Ustaz menjadi imam harus orang tua?
Apakah menjadi seorang imam harus orang tua? 14. Lengkapnya nanti tengok di video YouTube. Kalau berkumpul satu kota Pekanbaru, siapa yang jadi imam? Ulil amri, Bapak Dr. Firdaus STMT. Di bawah itu imam ratib, imam paripurna. Tak ada imam ratib, aqra'uhum, siapa yang paling banyak hafalannya, wa afqahuhum, yang paling paham. Siapa yang paling banyak hafalan dan paling paham. Di bawah itu yang paling banyak hafalan. Tak ada syarat paling tua. Yang nomor 14 yang sudah nikah. Makanya ketika kemarin imam-imam bulan Ramadan banyak dari pesantren, ada jemaah komplain, imam awak telah nikah atau belum? Pak, nikah itu nomor 4 boleh. Masalah dia tak nikah tak nikah, dia udah hafal Quran. Apalah nikah 2 kali tak dapat baca Quran. Berapa umur anak paling ketek yang pernah jadi imam zaman Nabi? Sab'a sinin, umur 7 tahun. Sampai-sampai makmum di belakang, kata makmum di belakang, aghliku ista, imam tolong tutup ista, maaf cakap, pantatnya terbuka. Saking anak tadi masih kecil, terbuka pantat, dia bilang tutuplah pantat imam dulu. 7 tahun umurnya, tapi hafalannya luar biasa. Seorang perempuan sholat di rumah, apakah harus memakai iqamah? Iqamah itu sunnah, dibaca baik, tak dibaca tak apa-apa. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bapak Ibu, saya anjurkan beli buku Fikih Islam Sulaiman Rashid, 40.000. Fikih Islam Sulaiman Rashid, biar tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh. Sulaiman Rashid, 40.000. Toko Toha Putra, toko Tafakuh. Apakah kita minjam uang koperasi dengan 10% itu 10 bulan riba? Riba. Koperasi berbunga riba. Sudah masuk azan? Berbunyi dia. Entah dia segan tak berbunyi. Mana tahu? Tengoknya Ustaz berbunyi sini. Sampai di mana kewajiban orang tua untuk menyuruh anaknya melaksanakan sholat? Anak saya itu sudah dewasa Pak Ustaz. Sampai malaikat maut datang. Saya umur 40 tahun, emak saya umur 70 tahun, sampai sekarang tak berhenti. Tak berhenti menuruh-nuruh ajar. Mat, sini lu. Dia manggil saya tak Ustaz, manggil Mat aja. Mat, ini lu. Awas kalau kau berzina. Aku ni Ustaz ni mak. Ya Ustaz pun ada juga setannya. Apa hukumnya salat wanita yang menggunakan make up? Udah tadi, mencontek, masih duduknya dekat-dekatan. Bagaimana kita menghadapi zaman yang semakin canggih ini Pak Ustaz? Itulah isi ceramah tadi. Masukkan anak-anak ke sekolah, tetap berjamaah, jaga diri. Apakah anak angkat mendapatkan harta warisan? Anak angkat tak dapat harta warisan. Kalau saya kasihan sama dia, gimana caranya? Kasih dia hibah. Kasih dia hibah. Ini kuhibahkan 1 ruko untuk engkau, sah. Atau cara yang kedua wasiat. Kutuliskan wasiat tanahku 2 hektar kelapa sawit untuk dia, sah. Yang penting tak boleh lebih dari 1/3 total harta. Begitu cara sayang kepada anak angkat. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Apa hukum rebonding? Kalau ada perempuan merobanding rambutnya untuk dirinya sendiri dan suaminya di rumah, tak apa-apa. Dengan syarat alatnya itu tidak haram. Kalau ada di situ alatnya koncing kudo, najis, tak boleh. Untuk dia dan suaminya. Tapi kalau untuk laki orang tak boleh. Makan, apa hukum pesan makan lewat Gojek online? Tak apa-apa, asal diantarkannya cepat. Bagaimana cara menjawab kepada orang tua saya sudah kerja, umur saya sekarang 24 tahun, tapi orang menyuruh saya menikah di umur 28 tahun. Pak Ustadz, anak saya ini mau nikah. Nikah kan, saya bilang. Saya mau anak saya ini punya kepribadian dulu Pak Ustadz, mobil pribadi, rumah pribadi, mobil pribadi. Anak ibu tiap malam Ahad, malam Minggu pergi pacaran. Iya Pak Ustadz. Selama dia pacaran, hukum zinanya ibu menanggung. Zina mata, zina tangan. Mana ada mereka berzina, mereka makan mie ayam aja kok. Siapa yang dia makan mie ayam? Tak apa-apa dia makan. Ustaz, sewaktu sekolah kapan waktu Ustaz belajar hadis? Waktu sekolah kapan waktu Ustaz belajar hadis? Memang jurusannya hadis. Nama sekolahnya Darul Hadis. Darul itu artinya rumah, hadis rumah hadis. Jadi tak ada belajar lain, tak ada belajar bahasa Arab, tak ada belajar fikih, tak ada belajar tafsir, tak ada belajarnya hadis saja.
Di mana Pak Ustaz? Itulah yang dokek Maroke tadi. Ustaz, jawaban dari sholat istikharah itu contoh apa Pak Ustaz? Harus berapa lama kita istikharah? Tetap istikharah tengah malam, makin sepi makin sunyi sampai ada signal-signal di dalamnya mencondong ke sana, baru kita pilih dia. Saya Pak Ustaz mau nikah sama ini, terus mana nampak? Dua-duanya nampak Pak Ustaz. Sampai akhirnya satu keputusan, bisa memilih antara dua atau memilih satu, iya atau tidak, sampai diberikan Allah petunjuk yang kuat. Kalau umat Islam meninggal dunia, ruhnya di mana Pak Ustaz? Roh tiga. Orang yang baik-baik tempatnya illin, orang yang jahat-jahat tempatnya sijil. Tapi Allah kuasa mengirimkan roh untuk masuk balik ke dalam badan dan dicabut balik untuk merasakan azab atau merasakan nikmat. Begitu kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Roh. Benarkah roh bisa datang ke rumah? Tak bisa. Kalau ada orang keselasukan rohnya datang, itu bukan roh, itu jin korin. Di badan saya ini ada jin yang selalu menemani saya waktu. Ketika saya mati, jin saya ini hidup. Tiba-tiba ada orang kerasukan sini, masuk ruh, masuk jin saya tadi. Disangka orang ruh, jin. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan bunyi. Adakah sholat qabliyah maghrib? Ada. Dulunya ada, sekarang kita ada Ustaz, tak ada lagi. Semoga selalu dilindungi Allah. Amin, amin, amin. Mana dalil qabliyah maghrib? Ma min salatin mafrudatin, semua salat yang fardu pasti didahului 2 rakaat sebelumnya. Salat maghrib itu fardu apa tak fardu? Fardu. Ada dulu. Ma baina kulli adzanaini shalah, antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Salat maghrib itu ada azan iqamatnya apa tak ada? Maka ada 2 rakaat. Nabi keluar rumah, ditengoknya sahabat sedang salat qabliyah maghrib menghadap ustuanah. Ustuanah itu tiang yang ada di dalam taman Raudhah. Nabi diam. Itu dalil bahwa qabliyah maghrib itu ada. Pak pengurus masjid, ya, kenapa tak dibuat izin qabliyah maghrib? Kalau kami buat qabliyah maghrib nanti iqamatnya lama Pak Ustaz. Maka kalau begitu win-win solution, garis jalan tengah, buat stiker dari azan ke iqamat 5 menit saja. Bagi yang terlambat salah sendiri. Maka begitu 5 menit, Allahu Akbar. Karena kalau tak begitu nanti lambat banyak. Yang lambat ini tak pula sembarangan, RT, RW, masjid. Jadi orang takut lah iqamat. Ustaz, apa itu Habib? Habib diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Kalau saya mau memanggil orang yang saya cintai, ya Habibi. Kalau laki-laki, kalau perempuan, ya Habibati, ya Habibi. Maka keponakan saya kasih namanya Habibi. Setiap saya manggil dia saya cinta, ya Habibi, Habibi ta'an, ya Habibi. Orang Arab pun kalau berkawan lama tak jumpa, Masya Allah ya Abdul Samad, ya Habibi, ya Fuadi, Habib Qalbi. Oh, bukan main lagi. Rupanya mau minjam duit. Habibi. Jadi saking sayangnya sama keturunan Nabi Muhammad tadi, maka dipanggil dia dah Al-Habib Ali Al-Jifri, Al-Habib Umar bin Hafiz, Al-Habib Rizik Syihab, Al-Habib orang yang dicintai. Apa itu mujassimah? Mujassimah diambil dari kata jisim. Jisim artinya badan, badan artinya tubuh. Mujassimah orang yang menyamakan Allah dengan tubuh badan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas kursi macam aku duduk di atas kursi. Mujassimah kafir karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Yang mengkafirkannya 2 ayat. Ayat pertama, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah sah solat kita di belakang imam yang mujassimah? Kalau ada orang yang mujassimah zaman dulu dipancung kepalanya. Kalau ada orang mujassimah sekarang, Allah tu sama macam aku, bermata, bertangan, bertelinga, berkaki macam aku duduk di kursi, maka tak ada hukum tempat kita. Tapi kalau ada hukum tegak khalifah, itu kita tak boleh solat di belakang mujassimah. Jika berhadas besar tapi tak ada air, bagaimana Pak Ustaz? Abu Darda musafir malam tu dia mimpi, maaf cakap, keluar sperma, tak ada air. Pas bangun pagi berguling-guling dia di pasir macam ayam. Selesai itu balik ke Madinah, cerita sama sama Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, ya itu Abu Darda malam tadi mimpi, pas pagi tak ada air, berguling-guling dia. Kata Nabi, tak perlu begitu kalau kau tak ada air. Jadi gimana ya Rasulullah? Tayamum saja, ambil sekali, ambil lagi, buka sampai ke siku.
Dah. Tidak pakai kumur-kumur. Jika mendengar pendapat-pendapat ustadz-ustadz di berbagai masjid, bagaimana cara kita menanggapinya apabila pendapatnya berbeda-beda? Ustadz yang satu pendapatnya beda, sedangkan yang lain berbeda pula. Kalau ulama membaca ayat ini berbeda, hadis ini berbeda, pendapat ini berbeda. Berbeda antara satu hadis dengan hadis ini namanya mukhtaliful hadis. Berbeda hadis ini dengan ayat ini namanya muskilul azhar, muskilul hadis. Ulama menggodok ayat dengan hadis. Sedangkan kita berbeda antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka berijtihad memilih. Saya pilih pendapat Syafi'i. Kalau berbeda Dr. Mawardi Muhammad Saleh dengan Ustaz Abdul Somad, pilihlah pendapat Dr. Mawardi Muhammad Saleh karena dia doktor dari Madinah 13 tahun, ahli usul fikih. Kalau beda pendapat Abdul Somad dengan Ustaz Mustafa Umar, pilihlah pendapat Dr. Mustafa Umar karena dia doktor, sedangkan ini lagi cemas menghadapi apa-apa ada nama-nama. Tengok dalil, dari mana pengambilan dalil dia. Ustaz Somad dalil-dalilnya dari mana? Sengaja saya tulis buku. Kalau saya berpendapat tentang masalah puasa, buka buku saya 30 fatwa puasa. Saya berpendapat tentang solat, buka buku saya 99 tanya jawab solat. Saya berpendapat tentang kurban, buka buku saya 33 tanya jawab kurban. Saya berpendapat tentang masalah umum, buka 37 masalah populer. Lengkap dah. Wifi tidak dikenal sampai ke tempat kita tinggal karena kita hidup di area perhotelan dan perkantoran. Jadi tidak tahu entah wifi siapa tanpa password. Apakah boleh kita pakai Pak Ustaz? Syubhat. Tak sampai haram karena boleh jadi dia tak terganggu, tapi tak pula halal. Faman ittaqas syubhat, siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, faqad istabara'a li irdihi wa dinihi, dia sudah menjaga dirinya dari yang haram. Ustaz pernah tak pakai macam ini? Tak pernah. Kenapa Ustaz tak pakai? Tak ada dekat rumah saya. Salamullah ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.